susah sekali mencari situasi untuk segera memulai dan sulit juga untuk menyampaikannya. Alhamdulillah bisa selesai dan sekarang bisa bertanggung jawab hadir di KSP ini. Sekali lagi mohon maaf karena tamu juga sangat penting untuk dihargai dan ini juga urusan dakwah ya. Sekali lagi mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asbahna wa asbal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbabina min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mah wa afiyah wa sitir fatim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Senyum dulu semuanya. Dan senyum yang lebar karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahagia. Dan jangan terbiasa bersedih hati. Semoga Allah buang semua duka cita kita. Alhamdulillah. Kalau sudah senyum, senang rasanya. Dan jangan lupa bahwa perjalanan hidup kita adalah untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan selalu ingat bahwa tidak ada yang paling membahagiakan hidup kita ini kecuali perjumpaan dengannya dan dekat dengannya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin dengar suaranya dulu semuanya. Assalamualaikum, apa kabar pagi ini? Semangat pagi semuanya. Mana suaranya? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat untuk kita SKP. Amin. Ibu, sehat Bu Mary, Bu Mary, Bu Mary, Bu Mary. Iya. Saya itu besok diundang oleh Bu Hartina untuk ke vilanya
Bu Leti Leti. ya, Ya, besok kita ya, ketemu apa ya. Bu Mary datang, semoga tidak hujan. Bu, saya Ya, dari main Manila nenek. semuanya. Ya, terima kasih. Saya. Bu Iwing mau kemana ini pagi-pagi? Udah di jalan. Ah, Bu Ini Hartina, Bu rombongan ini Hartina, Ibu mau Hartina. kemana ini? Bu Mary, Bu Tina. Saya Makarajo. Hartina, Bu Hartina. Bu Wimin. Ya, besok Bu. Ibu besok, Iki Ibu mau kemana ini rame-rame? Ibu besok jadi Iya. di Bandung. Jadi Bu Wimin. Oh, Kita OTW. oh, Bu Ai mau datang nggak? Bu, Insya Allah, salam Bu Ai, iya. Iya. Insya Allah. Sedang perjalanan. Baik, Yanto. Bu Insya Ai, Allah. Bu Ai, kita ketemu di mana? Atau masing-masing aja ya ke sana ya? Iya, Bu Win, punten saya ada Nggak apa-apa, acara sorry. undangan dulu Oke, sore. Balai Makasih. Kota sama Oke, Gedung ketemu di sana. Merdeka. Oke. Ya, Gak apa-apa, Bu Ai, santai aja. Oh, ini, Bu Hartina. Bu Tina. Insya Allah Ada pokoknya acara- bisa silaturahmi. Ada acara apa nih? Obrolannya ada acara apa nih? Bu Ai. Pak Ustadz nih nggak diajak nih sama Iya Bu nih, nggak ngajak-ngajak acara apa? Kemana deh? Pada kemana? Acara apa sih? Acara apa sih? Ah. Ditanya Pak Ustadz acara apa? jelaskan Pak Ustadz. Silaturahim, Aja. silaturahim sama DSP Bandung. Wah, kilat ya. Halo, Pak Bu Ustadz. Mary, Pak Ustadz. Bu Mary, tanggung Hebat jawab kalau itu jelaskan sama Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Ayo dijelaskan, tolong dijelaskan. Pada kemana itu ya? Ya, tolong dijelaskan. Diam-diam aja. Acara apa sih? Jadi kepo. Tanyain acara apa? Acara apa? Mau Bu jawab. Hartina deh, Bu Hartina yang jelaskan sama Pak Ustadz. Ini jelaskannya. Ayah harus bawa apa, Bu? Silaturahim aja, Ustaz. Lagi aja Bu Wimin. Ketemu ini sahabat-sahabat. Coba Bu Artina, dengerin yang lain dengerin. Yang lain diam dulu dengerin Bu Artina. Ya. Gimana Bu Har? Ini Ustaz, itu itu kan punya villa, undang Ah. kami yang Ah. kelas tilawah sama-sama. Jadi sekalian silaturahmi dengan sahabat-sahabat di Bandung. Ah. Itu Ustaz. Iya. Jadi kami ngundang Ya. Prof. Ai, Prof. Bindin, Mbak Jatuh, Ah. sama Oh siapa? gitu. Bu Bu Neneng, Bu Endang. Bu Uis. Ah gitu. Kami berkumpul ya, Ustaz. Bu Ais. Mesti mundur ya? Yang undang ini ada tiga, Ustaz nggak diundang. Wih, mantap. Arahnya kemana? Jalan kemana? Dago Pakar, Ustaz. Dago Pakar. Gimana? Dago Pakar Pak Ustadz. Oh, Dago Pakar. Ustaz nyusul, Ustaz. Nyusul ya, Ustaz. Bahasa basinya terasa. Dirsu nyusul bahasa basinya terasa. Malah. Nena, aku nggak disuruh nyusul, Nena. Pak Ustadz nyusul cuma saya aja yang undang Pak Ustadz sama Umi. Alhamdulillah, pokoknya semoga semua lancar, semua bahagia ya. Ya, semua bahagia dan semoga sehat-sehat semuanya. Ya. Salam sama Bu Leti ya, sama tuan rumah. Ya. Sehat bahagia semua. Mudah-mudahan semuanya bahagia semua, lancar, hati-hati di kilometer 92. Nah, itu betul.
Betul. Kilometer 92 itu begini, lihat tuh. Dia tuh memang agak menurun, sudah menurun, kemudian dia agak menikung. Iya betul Pak Nah, Ustadz. kebiasaan sopir-sopir trailer kalau lagi kosong, Ngebut. dia tuh ngambil jalur kanan. Sebetulnya tidak boleh. Iya, nggak Nggak boleh. Nah, cuma hati-hati kalau sudah ada trailer di situ tuh dan dia mulai ngebut jauh-jauh. di jalur kanan, itu hati-hati karena kan dia mengandalkan angin ya, remnya. Mengandalkan rem angin. Dalam kondisi sangat cepat ya, dia belum tentu juga bisa mengendalikan diri. Sementara truk-truk trailer ini memang blind spotnya, titik tanya itu agak banyak, agak lebar ya, terutama di sebelah kiri kanannya itu. Nah, itu yang kemarin terjadi itu, wallahu alam bisawab. Yang pasti dia pelanggaran itu berada di jalurnya. Iya Nah, betul Pak Ustadz. jadi mesti hati-hati, terutama di turunan itu, ya. Di turunan itu hati-hati dan lihat ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya mohon perlindungan soal Ya karena di wilayah situ banyak kejadian tuh. Ya, banyak kejadian dari 90 kilometer 90 ya. Nah, sampai 92 tuh banyak kejadian. Akhirnya dilarikannya ke mistik. Ya. Seperti kasusnya Saiful Jamil dulu tuh. Ya, terutama di 92 itu karena ada menurun. mitos yang mengatakan di situ perempuan semua yang ininya Iya. Itu jalan menurun dan itu menikung gitu. Ya. Jadi hati-hati di sekitar situ. Berapa, Bu? Oke. Ala kulil semuanya Iya Pak Ustadz. Terima kasih. ada takdirnya ya, dan semoga selamat dan lancar dan berbahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pak Ustadz. Ini yang nggak bisa jalan masih di rumah senyum juga, bahagia, doain ya. Yang di rumah yang nggak ikut doain gitu ya. Iya Pak Ustadz. Kayak Mbak Rima Gaya 3 itu berdoa ya. Pak Ustadz, makanan Ya. Bandung ada yang dikangenin nggak Pak Ustadz? Aduh, kebanyakan kalau saya kangennya banyak banget di Bandung tuh. Apa aja Pak Ustadz? Hah? Dikocok. Apa aja Ini Pak Ustadz? ketahuan. Nanti ketahuan kalau saya ini tempat-tempat mampir saya. Di mana Pak Ustadz? Di mana tempat favoritnya Pak Ustadz? Aduh, baru kemarin saya 3 hari yang lalu baru pulang dari Bandung. Oh, nggak ada kabar-kabari Pak Ustadz. Karena memang cuma rapat sebentar, kemudian langsung makan ke tempat favorit, baru kemudian pulang, gitu aja. Apa Pak Ustadz favoritnya Pak Ustadz? Hehehe. Nggak yang mahal-mahal lah, yang murah, ala-ala Bandung lah, yang murah-murah meriah. Bakso, batagor. Nanti lempar ke sini. ya, Oke, salam ya buat Bu Leti dan keluarga ya. Baik Ustaz. Semoga bahagia semuanya bersama mantunya ya, Udah Ustaz, sama bersama mantunya dan anaknya ya. Ya. Yes. Baik, terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah, inilah bahagianya kalau sudah bersaudara ya, seperti ini. Dan tetaplah jaga persaudaraan. Saya juga ikut bahagia ya, sama semuanya. Kalau terjadi komunikasi, silaturahim, apalagi bisa besanan nanti. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang taubat dan suasana kegembiraan yang harus kita perhatikan, terutama angle kita dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu
Ya kalau kita melihatnya dari sudut pusatnya adalah Allah, maka hidup kita akan senantiasa kembali kepada Allah. Tapi kalau yang menjadi sudut pandang diri kita, ya, maka selamanya juga kita akan bersedih. Ya, selamanya kita juga akan susah. Namun ketika kita jadikan Allah sebagai sudut pusatnya, Allah selalu yang kita harapkan cinta dan ridhonya, sebagaimana seluruh jamaah KSP yang selalu saya ingatkan, semoga semua sudah memulai hari dengan mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga semua aktivitasnya termasuk yang hari ini akan silaturahim ke Bandung diberkahi. Ya, diberkahi semuanya. Jadi kita harus senang kalau melihat saudara kita senang ya. Nah kita doakan semoga yang sedang senang bahagia punya waktu, yang sedang punya kerjaan gak bisa berangkat, saling mendoakan keberkahan. Nah karena mendoakan keberkahan orang lain dan kita senang pada kebahagiaan orang lain, kita pun akan mendapatkan cipratan kebahagiaannya, gitu kan? Seperti saya tadi ditawarin, Pak Ustadz suka makanan apa dari Bandung gitu kan. Itu aja udah kebahagiaan banget buat saya. Ya. Walaupun cuma ditanyain, tapi biasanya ada aja tuh yang pulang bawa ya. Kalau itu Mang Arab judulnya ya. Ya. Karena ketika kita bahagia dengan kebahagiaan saudara kita, maka kita tuh pasti juga akan mendapatkan percikan kebaikannya. Ya. Percikan kebaikannya. Jadi keberkahan itu jangan cuma kalau untuk diri sendiri, berkah, berkah, berkah. Lihat orang lain dapat banyak, kita bilang enggak berkah gitu. Ya. Karena kita enggak mendapatkan sebanyak orang itu. Harusnya ketika saudara kita, seiman kita gitu kemudian mendapatkan kebahagiaan, kita pun harus turut bahagia. Ya. Nah, alhamdulillah saya dapat tuh gambar love ungu dari Rina Gaya 3, Masya Allah, dari Pemalang. Makasih ya. Itu kalau di TikTok dapat duit banyak tuh. Ya. Alhamdulillah. Jadi terbiasalah berbahagia dengan kebahagiaan saudara-saudara kita ya. Baik. Kembali kepada materi kita yang kemarin, orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah itu kembali kepadanya sebagaimana orang yang sedang berbahagia juga dengan kegembiraan Allah, maka dia akan mencurahkan segenap kebahagiaannya kepada Tuhannya sebagaimana Tuhannya pun sudah memberikan dan mencurahkan kegembiraan padanya karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita sudah gambarkan bagaimana orang yang berada di depan Ka'bah ya. Jadi di depan Ka'bah itu maksudnya di pintu Ka'bah, di bawah pintu Ka'bahnya. Itu yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tapi tidak di seluruh bagian Ka'bah. Walau kita lihat banyak orang mungkin karena sempit barangkali ya, di depan pintu Ka'bah, dia malah melekatkan badannya di dinding-dinding Ka'bah yang lain, yang bukan di bawah tempat pintu Ka'bah itu. Ya mungkin karena terlalu sempit dan berdesakan di sana, maka dia ekspresikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitullah seperti itu. Tentu kalau kita bicara dalil apakah itu disunahkan atau tidak, tentu tidak ada dalil tentang itu. Bahwa asar ada sahabat Nabi yang pernah seperti itu melekatkan dadanya di bawah pintu Ka'bah itu, di Ka'bah itu ada.
Tentu ekspresinya kalau kita lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah ekspresi seorang hamba yang penuh cinta, kemudian kembali dalam bentuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tidak ingin mengulangi yang kemarin, lanjut sekarang kepada kisah selanjutnya. Ini kisah tentang orang yang arif billah, yang pernah mengalami pengusiran dari pintu Tuhannya. Ini dalam dialog imajinernya ya. Seorang arif billah merasa satu hari tidak berhusnuzon. Mungkin dia melihat dirinya dan pertaubatan dirinya yang mungkin tidak sungguh-sungguh. Kemudian dia pernah mengalami pengusiran dari pintu Tuhannya. Istilah pengusiran dari pintu Tuhannya ini di satu sisi mungkin persepsi manusia yang sedang kecewa pada dirinya sendiri, dan di sisi lain ini menggambarkan betapa perih nestapanya hidup ini. Bayangkan ya, seorang anak yang diusir oleh ibunya, ya, itu betapa takutnya dia kehilangan kasih sayang bundanya itu. Nah, diceritakan salah satu mereka berkata, "Aku berdiri di pintu Tuhan, menangis dan memohon. Tuhan mengusirku hingga tertutup pintu untukku. Namun, aku tetap berdiri di sana dan tidak pernah meninggalkan tempat itu. Ketika aku kembali, aku letakkan pipiku di ambang pintu, berharap bahwa pintu akan dibukakan kembali. Bayangkan seorang anak yang dimarahi ibunya, lalu dikuncikan pintu sama ibunya di luar rumah atau di luar kamar ibunya. Ibunya tidak memperkenankan dia masuk ke kamar ibunya. Ya, anak ini mungkin akan menangis, mengetuk pintu, menggedor pintu barangkali, melekatkan badannya ke pintu untuk mendapatkan kasih sayang bundanya, tapi bundanya menutup pintu buat dia. Ini adalah ekspresi seorang pecinta yang ingin kembali kepada Allah kemudian tertutup pintu. Ketika pintu terbuka, aku masuk dengan bersimpuh, menunduk, penuh perasaan takut dan malu. Di sana aku mendengar suara yang lembut berkata, "Wahai hambaku, kemana engkau pergi? Kapan kau kembali padaku? Tidakkah engkau tahu bahwa kasih sayangku padamu adalah karena kemurahan yang telah kuberikan kepadamu?" Bayangkan jika si ibu pada akhirnya membuka pintu, lalu peluk anaknya, dan berkata, "Mama gak akan pernah tinggalkan kamu. Mama gak akan pernah gak sayang sama kamu." Mama akan terus sayang kamu. Percayalah, Mama gak akan pernah marah sama kamu selama kamu ikuti nasihat Mama. Kira-kira bagaimana perasaan si hamba ketika dibegitukan oleh Tuhannya yang tadinya merasa telah tertutup pintu untuknya? Ya, mungkin setelah itu dia akan berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena dosamu.
karena yang engkau tanamkan padaku adalah rahmat dan kasih sayang. Allah itu lebih kasih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka kalau kita sudah mengetahui Allah itu lebih sayang kepada hambanya, melebihi seorang ibu kepada anaknya. Sehebat apa sih kasih sayang ibu kepada anaknya? Apa sih yang seorang ibu bisa berikan kepada anaknya? Dibanding kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehebat apa rahmat Allah itu? Kasih sayang seorang ibu yang sangat dahsyat itu bagi manusia sedikit pun tak berarti di hadapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa kalau Allah sudah lebih sayang dari seorang ibu, maka kedahsyatan kasih sayang seorang hamba akan didapatinya dari Allah Ta'ala kalau dia bertobat kepada Tuhannya. Maka di mana letak kasih sayang si hamba ini dibanding kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Jika seorang hamba bertobat kepadanya, maka ia telah kembali kepada apa yang menjadi harapan dan yang layak baginya. Jadi perjalanan tobat sebetulnya adalah perjalanan untuk merembut kembali apa yang menjadi harapan selama ini. Apa yang menjadi angan-angan selama ini. Apa yang menjadi layak baginya selama ini. Beginilah orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Dia akan merasakan berbagai kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah. Kalau begitu, tobat itu nikmat ya. Ya enggak? Ya, makanya merugilah orang-orang yang tidak bertobat itu. Ya, merugilah orang-orang yang tidak merasakan kenikmatan tobat itu. Semoga Allah Ta'ala mampukan kita semua senantiasa menguatkan pertobatan kita kembali kepada Allah. Dan memang tobat itu indah. Ya, cukup untuk hari ini, kita perkuat itu saja. Selamat menikmati perjalanan perjumpaan dengan Allah Ta'ala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.